Lebih baik bagi kita untuk tetap mengusahakan kekudusan dan kemurnian itu dengan sesuatu yang to the point. Sesuatu yang bisa kita usahakan. Kalau ada saudaramu yang salah, bagaimana caramu untuk bisa menegurnya? Kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, biarlah itu menjadi milik bersama. Bersama itu artinya bersama dalam kolegialitas, dalam persaudaraan itu. Bukan menjadi buah bibir yang tidak baik kesana kemari. Sekali lagi, hidup seperti ini memang tidak akan mudah bagi kita. Panjenengan dalam hidup keluarga dan masyarakat pun juga pasti mengalami hal yang serupa. Semua panggilan hidup kita masing-masing punya tantangannya itu. Maka sekali lagi, apa yang kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini? Kita mohon rahmat persaudaraan dan kesatuan, baik antara kita dengan pasangan hidup maupun juga dengan keluarga, ataupun juga kita dengan komunitas kita, anggota komunitas kita yang tidak selalu mudah untuk hidup bersama. Kesadaran-kesadaran macam ini semoga menjadikan diri kita semakin teguh dan juga semakin kuat dalam mengusahakan kebaikan. Kita mencoba untuk terus-menerus hidup dengan baik di dalam sebuah semangat kebersamaan, agar sekali lagi yang menjadi fokus kita adalah kemuliaan Tuhan dan bukan diri kita maupun kelompok tertentu dalam hidup kita. Ku gembira kau bersabda, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Terlebih kita memohon rahmat dari Tuhan agar sesuai nasihat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, kita bisa sungguh-sungguh memiliki rahmat persaudaraan di antara kita dan juga antara kita di tengah keluarga maupun juga kita bersama dengan orang lain. Kita mohon rahmat itu dalam perayaan Ekaristi ini. Maka marilah kita siapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita, terlebih karena seringkali kita sulit untuk membangun persaudaraan satu dengan yang lain, ataupun juga karena kelemahan-kelemahan diri kita menjadi orang-orang yang sungguh sangat sukar untuk memahami dan juga mengerti sesama kita. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Ketika merenungkan bacaan pada hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, saya teringat dengan kisah hidup kita masing-masing yang dipanggil secara khusus pada hidup panggilannya masing-masing. Baik itu seperti kami para imam, ataupun juga ada yang jadi biarawan-biarawati maupun juga panjenengan yang dipanggil untuk hidup berkeluarga. Semua dipanggil dengan cara hidup yang khas, tetapi satu hal yang sama. Dengan panggilan hidup kita tidak pernah tahu dengan siapakah kita dipanggil untuk hidup bersama. Apakah Bu Melani dan Pak Wahyono dulu sudah membayangkan ketika bayi bahwa nanti yang menjadi suami saya Pak Wahyono, atau sebaliknya Pak Wahyono lalu sudah punya bayangan sejak bayi nanti yang jadi istri saya Bu Melani gitu? Tidak pernah, ya tidak pernah. Siapapun dari kita tidak ada yang membayangkan dari dulu sopo atau sing dadi jodone. Atau kami para imam, kami juga tidak pernah membayangkan dengan siapa kami akan hidup bersama. Sejak di seminari semuanya random semuanya. Ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari utara, ada yang dari selatan. Dadek ke siji sak omah, breng, wong akeh banget. Dengan berbagai macam karakter, sifatnya masing-masing dan sebagainya. Ketika menjadi imam juga sama. Ketika lalu ditahbiskan, ada satu ritus yang namanya penumpangan tangan. Penumpangan tangan itu kan ada dua, penumpangan tangan oleh oskop menandakan pencurahan Roh Kudus, dan penumpangan tangan oleh para imam yang lain yang lebih senior menandakan penerimaan anggota baru dalam kolegialitas para imam. Para imam yang senior itu tidak pernah membayangkan bahwa kami akan bergabung dengan mereka. Begitu pula sebaliknya, kami yang muda ini juga tidak pernah membayangkan bahwa nanti kami akan hidup bersama dengan mereka yang sudah lebih senior daripada kami, karena sudah terbentuk hidup bersama dengan orang-orang yang hampir seumuran. Saya dengan angkatan, atau saya dengan adik tingkat, atau saya dengan kakak tingkat, maksimal 7 tahun di atas saya. Ini adalah sesuatu yang kalau mau kita katakan kenyataan dalam hidup. Apapun panggilan hidup kita, satu hal yang sama, kita tidak pernah tahu dengan siapa kita akan dipilih untuk hidup bersama.
Sama seperti dengan para murid yang tadi di dalam bacaan Injil. Mereka juga tidak pernah tahu bahwa mereka akan disatukan di dalam sebuah kebersamaan hidup. Apa yang mau dikatakan oleh bacaan Injil hari ini? Ketika Tuhan sudah menghendaki orang untuk hidup bersama satu dengan yang lain, membangun persaudaraan satu dengan yang lain, maka setiap orang hanya tinggal menjaga apa yang menjadi tugasnya, yakni tugas dalam persaudaraan. Tugas untuk menjaga persaudaraan itu dijelaskan dengan sangat gamblang dalam bacaan yang pertama. Ketika dalam bacaan pertama, pada awal bacaan pertama dikatakan bahwa demikian. Saudara-saudara, jika di antara kalian ada perselisihan, apakah salah satu pihak sampai hati mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang yang kudus? Apa artinya? Untuk menjaga sebuah persaudaraan satu dengan yang lain, dan memang kita sadar betul menjaga persaudaraan itu bukan sesuatu yang sangat mudah, mengingat sifat dan karakter orang itu berbeda-beda. Tetapi dalam bacaan pertama ada satu nasihat, sekurang-kurangnya ketika orang mau menjaga persaudaraan satu dengan yang lain, dia harus selalu mengusahakan apa yang kita kenal dengan yang namanya fair play. Fair play paham ya? Tahu ya, nek bal-balan itu lalu fair play gitu kan. Orang harus bersikap adil dalam dirinya. Adil artinya dia harus bisa menjaga apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan dari hidup persaudaraan dan hidup bersama itu mesti bisa dikenalinya dengan baik. Ketika orang sudah saling mengenal dengan baik, maka dirinya juga harus bisa menjaga itu dengan baik pula. Kekudusan dan kemurnian yang dimaksud pada hari yang lalu ini sudah kita bahas, yakni bagaimana hidup kita selalu terarah kepada kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah janganlah mencari keadilan pada sesuatu yang kalau tadi dikatakan pada orang-orang yang tidak benar. Artinya mesti hati-hati untuk bisa menggunakan hati, hati-hati untuk bisa menggunakan mulut, hati-hati untuk bisa menggunakan pikiran. Kalau saya memahami dan saya selalu mendengarkan khotbah para romo sepuh pada zaman dulu, kalau ada orang yang menikah akan selalu dinasihati, apa yang menjadi aib keluargamu, biarlah itu engkau simpan menjadi milikmu sendiri. Artinya bahwa jangan sampai apa yang menjadi kelemahan diri kita dan kelemahan orang lain kemudian menjadi buah bibir di mana-mana hanya oleh karena keteledoran kita yang menceritakan segala sesuatu tentang kelemahan diri entah pasangan kita, entah teman hidup kita ataupun siapapun itu pada orang lain. Jangan-jangan kita bisa menceritakannya pada orang yang salah, mencari keadilan pada orang yang tidak benar. Maka motivasi untuk tetap menjadi murni dan suci itu lalu tidak tercapai. Mau pengen hidup bersama dengan damai dan dengan baik, tetapi selalu membeberkan segala sesuatu yang tidak baik, ini berkebalikan. Maka yang bisa kita usahakan sekali lagi adalah bermain secara fair play. Lebih baik bagi kita untuk tetap mengusahakan kekudusan dan kemurnian itu dengan sesuatu yang to the point. Sesuatu yang bisa kita usahakan. Kalau ada saudaramu yang salah, bagaimana caramu untuk bisa menegurnya? Kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, biarlah itu menjadi milik bersama. Bersama itu artinya bersama dalam kolegialitas, dalam persaudaraan itu. Bukan menjadi buah bibir yang tidak baik kesana kemari. Sekali lagi, hidup seperti ini memang tidak akan mudah bagi kita. Panjenengan dalam hidup keluarga dan masyarakat pun juga pasti mengalami hal yang serupa. Semua panggilan hidup kita masing-masing punya tantangannya itu. Maka sekali lagi apa yang kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, kita mohon rahmat persaudaraan dan kesatuan, baik antara kita dengan pasangan hidup maupun juga dengan keluarga, ataupun juga kita dengan komunitas kita, anggota komunitas kita yang tidak selalu mudah untuk hidup bersama. Kesadaran-kesadaran macam ini semoga menjadikan diri kita semakin teguh dan juga semakin kuat dalam mengusahakan kebaikan. Kita mencoba untuk terus-menerus hidup dengan baik di dalam sebuah semangat kebersamaan, agar sekali lagi yang menjadi fokus kita adalah kemuliaan Tuhan dan bukan diri kita maupun kelompok tertentu dalam hidup kita. Tuhan bersamamu. Kita semua, sanak keluarga kita, dimanapun berada dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai.
Syukur kepada Allah.